Om Swastiastu, selamat sore Prof, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Amira, Teresia Ene, Fazral Ansari, dan saya Grace Caroline pada hari ini akan mempresentasikan mengenai nutrisi komparatif yang diampu oleh dosen kita Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS, dan selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya. Apa sih itu nutrisi komparatif? Nutrisi komparatif membahas mengenai perbedaan, persamaan, maupun kemiripan komposisi pakan pada hewan ruminansia, non-ruminansia, dan hewan eksotik. Di mana hewan eksotik ini kita mengambil contoh dari orangutan. Di sini sistem pencernaan pada orangutan itu tidak sekompleks sistem pencernaan pada jenis primata subfamili Colobinae lainnya, seperti monyet. Orangutan umumnya sebagian besar memakan jenis buah yang sudah matang sehingga mudah dicerna dan dirubah menjadi energi. Primata subfamili Colobinae lainnya itu sebagian besar bersumber pakan adalah dedaunan dan buah-buahan mentah yang banyak mengandung serat dan sulit dicerna. Untuk mencerna pakan tersebut, beberapa jenis subfamili Colobinae memiliki kelenjar ludah yang besar dan terjadi fermentasi di dalam sistem pencernaannya. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu ruminansia. Poligastrik adalah hewan berlambung ganda atau kompleks seperti ruminansia sejati atau hewan yang punya rumen. Contoh dari ruminansia ini ada sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, antelop, dan pseudoruminan. Untuk pseudoruminan ini ada unta dan lama. Untuk sistem pencernaan hewan ruminansia ini biasa disebut dengan poligastrik system. Selanjutnya itu jenis pakan berdasarkan kandungan nutrisinya. Untuk ruminansia, yang pertama itu hijauan kering dengan serat kasar. Serat kasarnya itu 18% lebih besar. Contohnya itu ada hai dan jerami. Yang kedua itu ada hijauan basah. Contoh hijauan basah ini ada rumput-rumputan dan leguminosa segar. Untuk kandungan gizi hijauan basah ini tergantung saat pemotongan. Makin tua hijauan basah itu makin tinggi serat kasarnya. Yang ketiga ada silage atau hijauan yang difermentasi. Kandungan gizi silage ini juga tergantung saat pembuatannya itu. Selanjutnya yang keempat itu ada pakan sumber energi. Contoh dari pakan sumber energi ini ada jagung. Yang kelima itu ada pakan sumber protein. Untuk contoh pakan sumber protein ini, contohnya itu ada tepung kedelai dan tepung ikan. Selanjutnya untuk mineral, itu contohnya itu ada garam. Untuk vitamin ini ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk zat aditif itu atau bahan tambahan tuh biasanya itu hanya untuk meningkatkan palatabilitas atau kesukaan. Namun zat aditif ini tidak mengandung zat gizi, tetapi zat aditif ini tidak membahayakan untuk hewan. Selanjutnya yaitu non-ruminansia. Monogastrik adalah hewan berlambung tunggal dan sederhana. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus halus, usus besar, dan rektum. Sistem pencernaannya disebut simple monogastric system. Selanjutnya, jenis pakan berdasarkan kandungan nutrisinya. Yang pertama, bahan kering harus terdapat zat-zat yang dibutuhkan secara optimum untuk dapat dicerna dan dimetabolisme. Yang kedua, protein dapat diubah menjadi energi lainnya. Asam amino esensial harus disediakan dalam ransum sesuai dengan kebutuhan. Protein dapat dicerna beserta asam-asam amino esensial. Energi diperlukan dalam bentuk energi neto, kecuali untuk pemanasan tubuh. Energi dapat diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan kelebihan protein. Mineral itu kalsium dan fosfor, di mana rasio antara kalsium dan fosfor harus diperhatikan dalam penyusunan ransum. Kalsium dan fosfor yang berkelebihan akan dapat berpengaruh negatif dengan mengganggu daya guna dari beberapa zat makanan lainnya. Ini adalah hewan eksotik orangutan. Salah satu komponen penting dalam manajemen pemeliharaan orangutan di kebun binatang adalah manajemen pakan. Hal ini dikarenakan nutrisi pakan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan, reproduksi, dan kemampuan bertahan satwa terhadap serangan penyakit. Kebutuhan nutrisi satwa primata sendiri bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Next.
Berikut adalah sumber nutrisi bagi hewan eksotik, yaitu yang pertama protein bersumber dari hewani seperti serangga, lemak dari daging buah dan biji-bijian, karbohidrat berupa pati yang menjadi sumber energi paling tinggi, serat berupa dedaunan yang sebenarnya sulit dicerna, yaitu selanjutnya mineral yaitu kalsium, potasium, besi, dan seng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita sudah membuatkan tabel, tidak semua hewan kita cantumkan, hanya sebagian besar saja. Jadi di sini ruminansia itu membutuhkan hijauan kering, hijauan basah, silage, sumber energi, sumber protein, mineral, vitamin, aditif. Dan non ruminansia itu membutuhkan bahan pakan kering, protein, sumber energi, dan mineral. Sedangkan hewan eksotis membutuhkan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan mineral. Dan ini merupakan sumber jurnal maupun buku yang dapat kami kutip untuk pembuatan PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembawaan materi, terlebih dalam jurnal-jurnal yang kami cantumkan tidak terlalu banyak. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Prof. Selamat sore dan sampai jumpa.